Oke, selamat pagi kawan-kawan sahabat Taksaka Bonsai dimanapun kawan-kawan berada. Kembali lagi di channel Taksaka Bonsai dalam video kali ini bersama saya Iksa. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat. Terima kasih juga untuk teman-teman sahabat Taksaka Bonsai yang sudah subscribe di channel ini. Dan terima kasih juga untuk komentar-komentar yang sudah masuk di channel Taksaka Bonsai pada video-video saya yang lalu. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Tetap saya harapkan masukan dan saran serta kritik yang membangun demi kemajuan channel Taksaka Bonsai. Jadi dalam edisi kali ini, dalam video kali ini saya akan membahas sebuah bakalan bonsai yang saya miliki. Ini adalah dari jenis ficus juga ya. Jadi saya masih menggunakan jenis-jenis ficus untuk belajar mengenai bonsai, untuk nanti bisa mengarah ke jenis-jenis yang lain. Karena menurut saya jenis ficus ini yang paling gampang untuk kita belajar bonsai pertama kali. Oke. Jadi jenis ficus inilah ficus dolar ya, atau beringin dolar yang lumrah teman-teman ketahui ya. Jenis ficus dolar ini memiliki daun yang agak tebal ya, berbeda dengan jenis ficus yang lain. Nah, jadi bahanan ini saya dapat dari hasil stek ya, stek batang. Nah, setelah hidup saya pindahkan ke atas pot seperti ini dan saya berikan karang gunung di sini seperti ini. Akarnya ada di bawah batu karang. Saya hanya menempelkan bagian bodi dari bakalan beringin dolar ini ke karang ya. Tapi nanti saya akan reposisi lagi bakalan ini. Saya pindahkan lagi, kemudian saya tanam di ground agar lebih cepat dalam proses pembesaran. Jadi sementara saya program dulu di dalam pot ini. Nanti belakangan saya akan pindah ke ground agar mendapatkan nutrisi dalam rangka pembesaran batang dan cabang. Oke, dalam video kali ini rencana saya akan melakukan pemrograman perawatan terhadap bakalan bonsai ficus dolar yang saya miliki ini. Pertama-tama saya akan melakukan pruning terhadap daun-daun dari beringin dolar ini, akan saya habiskan ya. Jadi saya akan melakukan seleksi terhadap cabang-cabang yang ada pada bakalan bonsai beringin dolar ini. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pengawatan, karena saya cabang-cabang ini sudah siap untuk saya kawati, untuk saya arahkan agar tidak terlanjur besar dan sulit untuk diarahkan menggunakan kawat. Oke. Nah, setelah itu saya akan melakukan penggantian media ya, karena ini medianya juga sudah kurang subur menurut saya. Nah, sehingga pertumbuhannya agak lambat. Saya tempatkan sementara di dalam pot sebelum nanti saya ground di tanah ya. Oke, baik teman-teman, kawan-kawan sahabat Taksaka Bonsai yang berbahagia. Saya mulai saja langsung proses perawatan dari bakalan bonsai beringin dolar yang saya miliki ini. Saksikan terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Taksaka Bonsai, channelnya belajar dan berbagi seputar belajar bonsai. Semoga selalu bisa menghadirkan konten-konten yang bermanfaat, menarik, menghibur, menginspirasi, dan tentunya bisa menjadi acuan buat teman-teman pemula. Tetap semangat menghobi, selalu ingat jangan cari yang tidak ada, gunakan yang bisa digunakan. Jangan keterbatasan menjadi problem dalam belajar. Tetap juga saya mengharapkan saran, masukan, kritik di kolom komentar di bawah untuk membangun channel ini menjadi lebih baik di masa mendatang. Semoga saya bisa tetap memberikan tontonan-tontonan, konten-konten menarik seputar bonsai kepada teman-teman sekalian. Salam sehat, salam rahayu, salam Taksaka Bonsai. Oke. Baiklah teman-teman, kawan-kawan sahabat Taksaka Bonsai dimanapun teman-teman berada yang sedang menonton video ini. Jadi saya mulai saja ya melakukan pruning terhadap bakalan ficus dolar yang saya miliki ini. Jadi kira-kira seperti ini tampak depan ya dari bakalan bonsai yang saya miliki. Jadi saya tempelkan di karang ya, kemudian akarnya ada di bawah karang. Jadi untuk bentuknya sendiri saya kira ini adalah bentuk semi slanting ya, atau semi air terjun, jadi tidak terlalu menukik. Jadi kemarin sudah sempat saya kawati ya, bagian atasnya sudah saya lepas kawatnya karena sudah mencekik ya. Kemudian yang ini karena saya belum melihat ada cekikan dari kawat ini, saya biarkan dulu untuk mempertahankan bentuk dari lengan yang menjulur ini. Oke. Jadi ketika nanti kawat ini sudah mulai mencekik cabang yang menjulur ini, nanti saya akan lepas kawat untuk saya los kembali untuk menghilangkan luka-luka yang terjadi akibat lilitan kawat ini. Oke. Pada video kali ini seperti biasa saya ada catok melakukan pemotongan cabang dan ranting tentunya. Kemudian ada cutter seperti biasa. Ada juga regaji saya siapkan saja, siapa tahu dibutuhkan. Dan seperti biasa juga ada gunting ya, gunting cukur ya. Dan ada sedikit kawat yang sudah saya kencangkan karena ini bekas dipakai ya. Jadi kawat ini bisa dipakai berkali-kali menurut saya ya. Tinggal kita kencangkan atau dipanaskan terlebih dahulu dalam bara api, kemudian dikencangkan agar serat dari kawat ini kembali ke bentuk semula.
Jadi ini karena tidak sempat saya panaskan, saya kencangkan manual saja agar bisa dipakai untuk melakukan pengawatan lagi. Untuk bakalan bonsai beringin dolar yang saya bahas kali ini. Ficus dolar ini sendiri karakteristiknya hampir sama ya dengan jenis-jenis ficus yang lain. Jadi batangnya lumayan lentur ya dan mudah robek ketika dilakukan pengawatan. Jadi dalam melakukan pengawatan, saran saya agar berhati-hati. Batang dari beringin dolar ini sendiri lumayan lentur ya, hingga bisa diliukan sesuai dengan keinginan teman-teman. Tetap ingat dalam melakukan pengawatan kita harus melakukan sedikit pemungkiran dengan pelan-pelan saja ya, agar tidak melukai batang dari bakalan beringin dolar ini. Jadi ini saya mulai saja langsung dalam proses pruning. Jadi saya akan habiskan semua daun-daunnya ya. Saya sisakan yang di pucuknya, ini sudah ada tunas yang siap untuk berkembang lagi. Jadi saya biarkan seperti itu. Saya tidak melakukan pemotongan terhadap ujung dari cabang bakalan bonsai beringin dolar ini. Bakalan ficus dolar ini sendiri menurut saya lumayan bandel ya kalau sudah hidup. Jadi ketika sudah hidup, walaupun daunnya dihilangkan semua, itu akan tetap tumbuh nanti. Jadi jangan takut dalam melakukan pruning ya. Juga bertujuan untuk menumbuhkan cabang-cabang baru sehingga lebih banyak pilihan nanti ketika teman-teman melakukan program terhadap percabangan ya. Ikuti terus videonya dari Taksaka Bonsai, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta berikan komentar dan masukan di kolom komentar agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan konten-konten yang menarik seputar belajar bonsai kepada teman-teman pemula khususnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini kira-kira ya bentuknya setelah saya melakukan pruning terhadap daun-daunnya ya. Nah, jadi saya habiskan semua, saya sisakan tunas-tunas muda yang ada di pucuk dari cabang-cabang bakalan beringin dolar ini. Semoga nanti setelah melakukan penggantian media, bakalan ini bisa tumbuh lebih subur sehingga cepat mengejar besar yang saya inginkan. Jadi lebih gemuk lagi agar kemudian menyatu dengan karangnya. Di samping itu saya juga menunggu akar-akar nafas yang tumbuh di bagian batang sebelah sini agar bisa saya lilitkan ke karang ya nanti ya, seperti yang teman-teman lihat satu ini sudah ada satu akar yang lumayan besar yang saya lilitkan ke karang ini. Nanti rencana saya reposisi ini dalam ground sehingga akar-akar nafas yang tumbuh di sepanjang batang utama ini bisa saya masukkan ke tanah ya, sehingga lebih cepat dalam pembesaran nantinya. Nanti ketika sudah besar nanti akar-akar tersebut saya kembalikan lagi posisinya seperti ini. Untuk selanjutnya nanti saya akan pindah ke dalam pot yang lebih bagus. Ini sementara saya gunakan pot plastik ya untuk pemrograman awal. Jadi kira-kira seperti demikian ya, bisa teman-teman lihat. Sebenarnya batang utamanya sudah lumayan besar ketika saya pindah ke pot ya. Jadi tidak memungkinkan lagi untuk saya bentuk sehingga kesannya tidak alami ya, karena batangnya ini lumayan lurus ya menurut saya. Tidak ada liukan-liukan yang mengikuti bentuk dari batu karang ini. Kemungkinan juga saya nanti akan program ulang dari nol ya bakalan ini ya, untuk menciptakan karakter yang lebih masuk, karakter yang lebih sesuai dengan batu karang tempatnya hidup ini, sehingga kesan buatannya akan berkurang, sehingga kesannya nanti terlihat dari awal pohon ini sudah menempel di karang. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kira-kira ya. Oke teman-teman sahabat Taksaka Bonsai, selesai melakukan pruning saya akan langsung kawati ya. Percabangan ini sudah baik ya, belum ada yang perlu saya buang lagi. Jadi saya akan lanjutkan saja dengan mengawati ya. Oke, saya langsung saja mulai pengawatan ya. Saya gunakan kawat yang kecil saja ya untuk cabang-cabang ini karena masih lumayan kecil. Saya mulai lakukan pengawatan terhadap cabang yang ada di sini ya. Tetap ikuti videonya sampai habis, sampai selesai
Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar selalu mendapatkan update-update terbaru, konten-konten belajar bonsai dari Taksaka Bonsai. Oke. Sedikit saran untuk teman-teman pemula ya, dalam melakukan pengawatan itu agar teman-teman memperhatikan titik-titik pertumbuhan tunas ya. Jadi pastikan kawat yang teman-teman lilitkan pada bagian cabang atau ranting tidak menutupi mata tunas yang akan tumbuh nanti ya, agar tunas-tunas yang muncul nanti atau yang tumbuh nanti tidak terhalang oleh kawat ya. Jadi lebih banyak teman-teman bisa mendapatkan pilihan dalam melakukan seleksi untuk anak cabang dan perantingan nanti ya. Oke, baik kawan-kawan, kira-kira demikian ya proses pengawatan yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan melakukan proses penggantian media ya. Kali ini saya akan membuat media dulu dengan campuran tanah murni dicampur dengan sedikit pasir kali halus dan juga tentunya penambahan pupuk kandang ya, pupuk fermentasi dari kotoran kambing ya, agar bakalan ini mendapatkan nutrisi yang baik dalam pertumbuhannya sehingga cepat membesar, hingga bakalan bonsai ini menjadi bonsai yang sesuai dengan harapan saya. Oke. Setelah ini saya akan lanjutkan dengan proses penggantian media. Terima kasih sudah menonton. Baik kawan-kawan sahabat Taksaka Bonsai, jadi sekarang saya akan melakukan proses penggantian media ya. Saya akan angkat bakalan bonsai ini beserta karangnya. Untuk selanjutnya nanti saya akan membuatkan media yang baru yang sudah dicampuri pupuk, saya sudah sediakan. Jadi kita mengganti medianya supaya lebih subur ya. Dan mudah-mudahan bakalan ini cepat membesar ya dengan penggantian media yang saya lakukan dan penambahan pupuk kandang. Harapannya agar bakalan ini tambah gemuk dan percabangannya akan lebih banyak nantinya. Kita langsung saja. Pertama-tama saya akan pukul-pukul ya seperti ini ya, agar medianya lepas dari pinggiran pot ya. Jadi nanti agar lebih mudah dia miringkan sedikit ya biar bisa keluar ya. Medianya juga sudah saya kurangi, jadi tinggal angkat ya. Lumayan mudah diangkat ya teman-teman ya. Tapi hati-hati, lihat juga perakaran yang ada di bawahnya sehingga tidak merusak akar yang sudah sehat ya. Miringkan aja ya. Ya. Oke, jadi sudah ya, sudah terangkat ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya bentuk karangnya secara keseluruhan. Posisinya nanti seperti ini, agak miring seperti ini. Nanti ketika sudah masuk pot yang ceper, mudah-mudahan akan terlihat semakin baik ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pencampuran media terlebih dahulu. Nongkrongin video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari konten video belajar bonsai dari Taksaka Bonsai. Oke, terima kasih. Oke, baik kawan-kawan sahabat Taksaka Bonsai. Jadi sekarang saya akan melakukan pencampuran media ya. Dengan media bawaan yang awal, ini akan saya campurkan lagi dengan pupuk kandang yang sudah fermentasi jenis kotoran kambing ya. Media bawaan saya akan isi dua bagian ya. Saya gunakan mangkok ini ya. Saya akan isi dua bagian seperti itu. Jadi saya akan campurkan dengan pasir kali halus. Kemudian di sini ada juga kotoran kambing yang sudah difermentasi ya, untuk menambahkan nutrisi pada bakalan bonsai beringin dolat yang saya rawat hari ini. Oke. Kemudian untuk pupuk kambingnya sendiri saya akan isi satu bagian saja. Jadi tetap juga kita melihat media yang ada ya, karena biasanya ada ulat-ulat tanah. Nah, seperti ini contohnya, ada ulat tanah yang ikut ya masuk ke media ya. Jadi ini diperhatikan juga agar tidak merusak bakalan bonsai yang teman-teman punya. Oke. Nah,
Selanjutnya akan saya campurkan juga dengan pasir kali halus ini, karena pasir kali halus ini biasanya membawa nutrisi-nutrisi bawaan dari alam, jadi agar lebih alami ya. Saya campurkan aja satu bagian ya. Jadi ini medianya sudah siap ya untuk saya tempatkan ke dalam pot. Jadi potnya juga sudah saya cuci ya. Jadi sebelum saya memasukkan media ke dalam pot, pertama-tama saya akan menempatkan jaring aluminium ke dasar pot untuk menutupi lubang drainase agar media tidak lari ketika disiram nanti, karena ini lumayan besar. Jadi ada 6 lubang drainase yang cukup besar. Jadi pertama saya akan melakukan penutupan dengan menggunakan jaring aluminium. Untuk jaring aluminium yang saya gunakan juga ini tidak saya beli. Ini jaring parabola terbuat dari aluminium, jadi tahan karat. Pesannya sekali lagi, jangan cari yang tidak ada karena tidak akan ketemu. Gunakan yang bisa digunakan, jangan keterbatasan menjadi problem dalam belajar. Oke. Ya, jadi ini barang bekas. Jadi barang-barang seperti ini kelihatannya tidak berguna, tapi bagi kita untuk menjalankan hobi ini sangat berguna ya. Kalau teman-teman mau memanfaatkan. Oke. Ini saya bentuk saja menjadi persegi 4 kecil ya. Sebanyak 3 bagian ya. Jadi untuk menunjang hobi agar bisa hemat ya untuk hobi ya, kita bisa gunakan barang-barang bekas seperti ini. Sekalian juga kita membantu membersihkan lingkungan dari barang-barang bekas, terutama bahan-bahan plastik yang sangat merusak ekosistem. Jadi tetap pedulikan lingkungan sambil menghobi, sambil menjaga kelestarian lingkungan. Oke, jangan terlalu merusak ya teman-teman ya. Oke, saya sudah dapat 3 penutup ya, 3 jaring penutup untuk lubang drainase. Saya letakkan saja langsung di dalam pot ini, oke. Oke, sudah. Kemudian pada dasar pot saya akan isi pertama kali dengan menggunakan pasir kali halus ya. Jadi saya isi dulu dengan pasir kali halus ya, satu bagian ya. Saya tempatkan di dasar pot ya. Oke, kita ratakan saja seperti ini ya. Oke, nah, kemudian baru saya akan memasukkan media ini, media yang sudah saya campur dengan pupuk kandang ya. Saya masukkan kira-kira sampai setengah bagian dari pot ini ya. Kemudian setelah ini saya akan memasukkan media asal dari bakalan bonsai beringin dolar yang saya miliki ini. Jadi dalam penggantian media, bahanan bonsai yang kita punya itu kadang-kadang membutuhkan penyesuaian terhadap lingkungan akarnya ya. Jadi agar tidak terlalu kaget ya bakalannya, kita isikan sedikit dengan media bawaan ya. Nah, jadi ini media bawaannya ya. Ini dulu sudah sempat saya isi dengan pupuk, tapi karena sudah lama jadi mungkin nutrisinya sudah habis ya. Jadi ini saya tidak campurkan apa-apa lagi, saya hanya melakukan pengecekan terhadap media, siapa tahu ada ulat-ulat tanah seperti tadi ya. Jika sudah aman, saya akan masukkan langsung ke dalam pot. Saya akan masukkan saja, nah, saya sisakan 2-3 cm sampai mulut pot ya. Oke, jadi kira-kira cukup ya kawan-kawan sahabat Taksaka Bonsai. Nah, sekarang saya akan meletakkan bakalan bonsainya kembali ke dalam pot. Oke. Jadi kira-kira saya akan letakkan sesuai dengan posisi awal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu ya. Ini media sudah masuk semua. Jadi nanti kita tinggal melakukan penyiraman dan membersihkan pot ini agar terlihat baik ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk keberlangsungan channel ini bisa membagikan konten-konten menarik seputar belajar bonsai, tentunya bermanfaat bagi kawan-kawan pemula.
dan mudah-mudahan bisa menjadi acuan buat kawan-kawan pemula untuk belajar bonsai. Oke, baik kawan-kawan sahabat Taksaka Bonsai, setelah saya melakukan penggantian media tadi, saatnya sekarang saya siram ya. Saya siram medianya, kemudian membersihkan dari sisa-sisa tanah yang menempel ya di pot dan di batu karang ya, dan juga di bakalannya ya. Kita melakukan penyiraman secukupnya saja agar medianya tidak terlalu becek ya. Oke, kira-kira cukup ya. Sekian ya penyiraman yang saya lakukan. Baik kawan-kawan sahabat Taksaka Bonsai dimanapun Anda berada, semoga sehat berbahagia. Jadi sekian saja dulu video kali ini, membahas tentang bakalan bonsai beringin dolar yang saya punya. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih juga sudah mengikuti video-video dari Taksaka Bonsai. Semoga selalu bisa memberikan tontonan yang menghibur, bermanfaat dan menginspirasi, tentunya bisa menjadi acuan buat kawan-kawan pemula dalam hobi bonsai untuk belajar. Kita sama-sama belajar, jangan pernah patah semangat. Tetap ingat, jangan cari yang tidak ada karena tidak akan ketemu. Gunakan yang bisa digunakan. Jangan keterbatasan menjadi problem dalam belajar. Sekalian juga kita ikut menjaga kelestarian lingkungan dengan memunguti sampah-sampah plastik dan menggunakannya untuk keperluan-keperluan dalam hobi bonsai. Oke? Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Iksa, mohon pamit undur diri. Semoga selalu sehat, rahayu. Salam sehat, salam semangat, salam Taksaka Bonsai.